Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya baik, terima kasih. Kita langsung masuk saja pada materi kita pagi hari ini tentang gambaran umum katekese pastoral orang muda Katolik. Jadi pertama-tama yang akan kita belajar itu tentang pendahuluan. Atensi dan pretensi apapun telah tercurah untuk kelompok dinamis orang muda Katolik. Berbagai sebutan dan atribut bermakna ganda tertuju kepadanya. Eksistensinya menjadi sorotan otak publik. Performansinya sering dibuat bahan jadi. Gereja memiliki sekelompok orang muda Katolik yang handal dan bukan membual. Boleh Anda berbagi kasih kepada mereka, tetapi jaga pikiranmu, sebab mereka punya pikiran sendiri. Jadi kita boleh berbagi kasih dengan anak-anak muda, tetapi kita harus menjaga pikiran mereka. Jangan sampai mereka tersinggung dengan apa yang kita bagikan kepada mereka. Yang pertama, perkenalan atau introduksi. Kenalilah diri sendiri sebelum Anda memperkenalkan diri dan sebelum Anda mengenal orang lain. Jadi sebelum kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, pertama-tama itu kita harus mengenal diri kita sendiri atau pribadi kita sendiri, sehingga kita juga bisa dapat memahami pribadi atau karakter orang lain itu dengan baik. Nilai sebuah persahabatan tidak ditentukan oleh seberapa besar pengorbanan, tetapi cara Anda memandang makna persahabatan. Tuntutan untuk saling memahami memang ada, tapi yang lebih penting adalah jangan pamrih. Jadi nilai sebuah persahabatan itu tidak seberapa besar pengorbanan kita. Ketika kita sudah mempunyai sahabat, dan kadang pada saat sahabat kita mempunyai masalah, kadang kita mulai lari kasih tinggal mereka. Itu tidak boleh. 2. Responsif. Agar tidak menyinggung hal-hal privasi yang sensitif, tidak terlalu jauh mencampuri urusan-urusan pribadi mereka, mengatur yang cenderung menimbulkan permusuhan, rasa benci, dan simpatik. Jadi, kita sebagai anak muda, ketika kita punya teman mempunyai masalah dan dia ceritakan kepada kita tentang masalahnya itu, kita tidak boleh menceritakan lagi kepada orang lain, karena itu rahasia, privasi. Privasi itu artinya rahasia. 1. Maknanya. Bukan basa-basi. B. Apa adanya. C. Ada apa-apanya. 2. Identitas. 3. Elemen. Elemen di sini dia berbicara tentang nama. Nama mengungkapkan kodrat, mutu atau sifat yang dominan dari sesuatu yang disebutkan. Nama juga menunjuk pada identitas pribadi seseorang dan makna kehidupannya. Mengungkapkan nama berarti memperkenalkan diri kita kepada yang lain, menyerahkan diri kita kepada yang lain. Tak heran dalam kebudayaan bangsa-bangsa tua, khususnya di kalangan Israel, penamaan sesuatu tidak dilakukan secara sembarangan, sebab nama kita mencerminkan sesuatu yang hakiki, penting, dan asasi. Jadi nama kita itu mempunyai martabat yang sangat luhur. Jadi ketika kita membuat salah, pasti nama kita yang akan dibawa, atau akan orang gosip atau orang ke sana dan ke sini. Di sini ada 1 nama, 2 tempat tanggal lahir. Ini untuk identitas pribadi kita. Yang ketiga hobi, keempat pendidikan. 2. Bagian kedua pengertian dan definisi. Pengertian pastoral. Pastor
Dalam bahasa Latin gembala, pastor bonus es gembala yang baik. A. Biblis atau Alkitabiah. Perjanjian Lama. Di sini Kitab Ayub bab 3 ayat 5. Kamu menikmati susu dan memakai pakaian bulu domba. B. Perjanjian Baru. Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 21. The Good Shepherd. Enter through the gate, they recognize his voice. He calls his own sheep by name. The sheep follow him. I know mine and mine know me. Lie down his life for the sheep. The other sheep that do not belong to his fold, his also I must let. Will be one flock, one shepherd. This command I have received from my Father. Oke, sekarang kita masuk pada kualitas gembala, yaitu yang pertama, mempunyai kekuatan dan keberanian membela kawanan dombanya. Jadi kita sebagai seorang gembala, kita harus mempunyai kekuatan agar ketika ada yang menyerang murid-murid kita bisa harus berani untuk melawan mereka. Ya, di sini Santo Yohanes Paulus II mengatakan, kalau kamu tidak pernah membagikan makanan kepada orang lain, kamu tak pernah lengkap sebagai manusia. Karena dengan membagi bersama orang lain, kamu menjadi orang Kristen sejati. Selama masih ada satu orang di penjara, aku sendiri belum bebas. Sekarang partisipatif, transformatif, definisi. Katekese Pastoral Orang Muda Katolik, partisipatif, transformatif adalah suatu tindakan dan tugas pelayanan serta gerakan melibatkan diri secara utuh dan penuh dalam proses pendampingan dan pengembalaan terhadap orang muda Katolik untuk membaharui mereka menuju pribadi yang dewasa dalam berpikir, bersikap, bertindak, beriman sebagai warga gereja dan masyarakat. Bagian yang kedua, usia dan masa. 1. Bigos, konstan, dan palan. Masa pubertas berada pada rentang usia antara 15 sampai dengan 18 tahun. Dan masa adolesen dalam usia 18 sampai dengan 21 tahun. A. Remaja awal atau early adolescence. Mereka akan merasa heran akan perubahan yang terjadi dalam tubuhnya, mudah terangsang secara erotis, tertarik kepada lawan jenis, sulit mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. Ya, ini pernah kita semua mengalaminya pada saat mungkin kita masih SMP, kita mengalami hal seperti ini dan kadang kita juga bertanya kepada diri kita sendiri. B. Remaja madya atau middle adolescence. Sangat membutuhkan kawan-kawan, ada tendensi mencintai diri sendiri, menyukai teman-teman yang mempunyai kesamaan sifat. Jadi, pada saat ini kita akan mencari teman atau persahabatan, dan ketika kita mencari teman itu juga kita harus mencari teman yang mempunyai sifat yang sama dengan kita, yang setara dengan kita. Remaja akhir itu dia mempunyai 5 hal. 1. Minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. Remaja akhir itu artinya orang yang sudah cukup dewasa, jadi dia sudah bisa buat itu, dia sudah bisa mengambil keputusan tersendiri. Orang muda, Biblis atau Alkitabiah. 1 Samuel mengatakan bahwa Saul, seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dalam bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa Saul, who was a handsome young man, there was no other Israelite handsomer than Saul. Ya, di sini ada banyak, dia hanya berbicara untuk kita orang muda, jadi kita cuma ambil satu
bacaan, dan yang kedua Perjanjian Baru. Kita ambil dari Injil Markus bab 14 ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Now a young man followed him, wearing nothing but a linen cloth about his body. Ya. Jadi dari beberapa teks kutipan yang telah kita bacakan tadi dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, kita bisa dapat mengambil intisarinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelompok manusia yang masih membutuhkan pelayanan, pengembalaan, mendampingi, membina, mengajar, mendidik mereka untuk betul-betul menjadikan Kristus sebagai norma tingkah laku, hidup, karya, dan perutusannya. Dan yang terakhir, mengajar mereka untuk tahu menghormati sopan santun, tata krama, nilai budi pekerti, atau menghargai sesama dan beriman kepada Allah. Ya, sekarang bagian kedua, dokumen Gereja Konsili Vatikan II. A. Ad Gentes, artikel 39. Dengan memupuk dalam diri kaum muda di sekolah dan di serikat-serikat semangat misi sekian, sehingga dari mereka muncul pewarta-pewarta Injil masa depan. Bagian B. Apostolicam Actuositatem, artikel 12. Angkatan muda menularkan pengaruh yang sangat penting dalam masyarakat dewasa ini. C. Gaudium et Spes, artikel 7. Sadar akan peranannya yang penting di dalam kehidupan masyarakat, orang muda ingin lebih cepat mengambil bagian dalam kehidupan ini. D. Gravissimum Educationis, artikel 10. Berbunyi, pemuda yang lebih berbakat, yang dianggap cakap untuk mengajar dan meneliti, harus dibina dengan pewartaan khusus dan dikembangkan untuk tugas mengajar. Pada bagian penutup, Konsili Suci mengajak dengan sangat angkatan muda agar berdasarkan kesadaran akan luhurnya tugas mendidik, bersedia menerimanya dengan jiwa besar, terutama di wilayah-wilayah di mana pendidikan angkatan muda berada dalam bahaya karena kekurangan guru. E. Christus Dominus, artikel 30 ayat 2. Hendaknya mereka atau para pastor mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh bagi para remaja dan muda-mudi. Di sini ada beberapa kalimat. Suntingkan cinta kepada jiwa yang menunggu di ujung lara. Sandingkan kasih bagi yang menanti di persimpangan duka. Sematkan sayang ke nurani yang berharap di perbatasan sunyi, agar yang menerimanya sanggup mencintai, mengasihi, dan menyayangi. F. Inter Mirifica, artikel 10. Penerima, terutama yang berusia muda, harus berikhtiar agar penggunaan alat-alat ini mereka terbiasa dengan pengendalian dan penertiban diri. G. Presbyterum Ordinis, para orang tua dan para guru. Demikian pula semua orang yang atas salah satu cara terlibat dalam pendidikan anak-anak dan kaum muda, hendaknya mendidik mereka sekian hingga mereka mengetahui keprihatinan Tuhan untuk kawanannya dan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan gereja, lantas bersama Nabi menjawab panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Jadi kita sebagai orang muda itu, kita harus menyerahkan diri kita untuk diutus oleh Tuhan. Karena sebagai OMK, kita itu adalah tulang punggung gereja. Jadi kita harus terlibat dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan rohani, terutama di gereja, masyarakat, maupun di mana saja. H. Gereja di Asia, artikel 47. Kalau angkatan muda memang harus menjadi pelaksana efektif misi, gereja perlu menyelenggarakan kepada mereka
Periksa pastoral yang sesuai. Tiga para ahli. Di sini Taylor de Cardin, pembinaan hati di masa muda mutlak perlu dalam mendidik mereka agar menjadi educatman yang utuh atau manusia yang utuh. Hati nurani yang baik adalah firdaus. Kita cukup ambil satu ahli karena di sini ada banyak ahli. Sekarang kita masuk pada bagian yang kelima, itu tentang spiritualitas. Kata spiritualitas berasal dari Santo Paulus yang menggunakan kata pneumatikos pada spiritus. Spiritus Santo mendapat ciri atau dipengaruhi oleh Roh Allah. Spiritualitas melibatkan setiap aspek kehidupan, baik secara individu maupun bersama-sama. Tradisi Ibrani menekankan spiritualitas sebagai satu penyatuan, sedangkan tradisi Yunani pada suatu keinginan, yaitu kerinduan yang kuat untuk mengalami Allah baik di dunia ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Dalam spiritualitas Kristen, aspek penyatuan dan keinginan itu digabungkan dan hal ini telah menambah vitalitas dan daya cipta Kristen secara mengagumkan. 1. Paus John Paul II. Itu dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu harus menjadi pusat spiritualitas orang muda Katolik. Jadi sebagai orang muda, kita harus menjadikan Yesus itu sebagai pembimbing spiritualitas kita. Dan kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan sebagai prioritas utama. Orang-orang muda pun memperoleh panggilan Kristus untuk bertindak. The call for action. Membangun dunia dan lingkungannya menjadi tempat hunian yang baik bagi ciptaannya. Bagiku, doa adalah ayunan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, seruan syukur dan cinta kasih, baik di tengah pencobaan maupun kegembiraan. Ada yang mengukur hidup mereka dengan hari dan tahun, yang lain dengan denyut jantung, dada, gairah, dan air mata. 1. Pembinaan sebagai pendampingan. 2. Pembinaan sebagai pelayan. 3. Pembinaan sebagai perwujudan cinta. 4. Pembinaan sebagai pemberdayaan atau empowerment. OMK atau Orang Muda Katolik merupakan wadah resmi gereja yang terdapat dalam tiap-tiap bagian integral Proki, menampung semua orang muda Katolik yang secara teritorial berdomisili dan hidup di wilayah di Proki tersebut. Yaitu struktur wadah OMK mengikuti struktur teritorial dari tingkat Proki sampai ke tingkat KUB atau kelompok umat basis, misalnya Proki, Stasi, Kapela, dan KUB, yaitu 1. Landasan dan asas. Pastoral orang muda Katolik bersumber pada penyelenggaraan ilahi. Yang kedua, landasan. B. Asas. 1. Orientasi. Berkembangnya OMK menjadi tangguh, tanggap, ulet, dan terlibat aktif dalam hidup gereja, memasyarakat sesuai arah dan tujuan pembangunan nasional keuskupan Proki. Untuk itu, para OMK perlu dilayani agar mereka bisa menemukan dan memperoleh nilai-nilai moral, sikap Kristiani, cinta, dan tanah air. 5. Tugas dan tanggung jawab. A. Moderator. B. Pembina seksi OMK dalam DPP. A. Kepengurusan. Jadi sebelum kita masuk pada ini, pasti adik-adik atau teman-teman OMK semua sudah mengetahui bahwa dalam pembentukan OMK itu pasti pertama itu kita harus ada moderator, setelah itu ada juga para ketua DPP,
terlibat di dalamnya. Jadi yang pertama itu ketua, pasti teman-teman atau anak-anak semua sudah mengetahui fungsi ketua itu sebagai apa. Jadi saya cuma sebutkan di sini: 1 ketua, 2 wakil, 3 sekretaris, 4 bendahara, 5 seksi yaitu A kerohanian, B kesenian dan olahraga, C humas dan pengembangan masyarakat, D dekorasi, E dokumentasi dan publikasi, F keamanan. Buayan maya menuju kehancuran. 1 hubungan seksual. Ya, berbicara tentang hubungan seksual, sekarang sudah merajalela di tempat kita dan juga di kampung kita masing-masing. Coba kita lihat, banyak sekali teman-teman kita yang hamil di luar nikah. Kadang masih SMP atau sementara kuliah, tetapi mereka sudah melakukan hubungan seksual. Padahal fungsi dari hubungan seksual itu pada saat kita menikah. Kaula muda termasuk mahasiswa belum sepenuhnya memahami makna hubungan seksual. Kurang mampu mengontrol diri, dorongan seksual, keinginan untuk bereksperimen dan melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Perilaku ini dapat berakibat fatal bagi dirinya dan orang lain, misalnya terjangkit penyakit menular seksual dan kelamin. 2. Penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau penyakit kelamin adalah sekelompok penyakit menular yang penularannya terutama melalui hubungan seksual, seperti kencing nanah, chlamydia, syphilis atau raga singa, herpes, kulit kelamin. 3. HIV atau AIDS. HIV akronim dari Human Immunodeficiency Virus. Jika seseorang terinfeksi HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih dan jadi timbul berbagai gejala penyakit. Kita akan melihat bahwa orang yang menunjukkan gejala seperti itu disebut penderita AIDS. Cairan tubuh yang mengandung HIV dan sumber penularannya adalah darah, air mani, dan bila terjadi kontak atau pencampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, transfusi darah yang sudah tercemar HIV, transplantasi, jarum suntik, akupuntur, tindih, tato yang tercemar, dan juga ibu hamil yang menderita HIV ke bayi yang dikandung. 4. Narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika meliputi opium, kokun, kanabis, ganja, dan heroin. Jadi kita melihat bahwa sekarang banyak sekali anak muda, para remaja, orang tua yang menggunakan narkoba. Itu karena kadang mereka menggunakan narkoba karena ada stres dalam keluarga atau terlalu pikiran, jadi mereka menggunakan narkoba. Jadi ada yang sampai gila. Jadi saya sarankan untuk teman-teman atau anak-anak OMK agar tidak boleh mengonsumsi narkoba karena itu tidak baik. Yang kelima, permainan. Yang kelima, hukum. Esensi hukum perlu dicerahkan agar tidak salah jurus dan melanggar. Ketika hukum dipolitisir, apalagi dimanipulasi atau dihadapkan pada nama besar orang, maka rakyat kecil siap kena sambar sampai ditampar kalah, dan bukan tidak mungkin. 6. Kekuasaan. Penguasa bisa main-main, kuasa sampai tidak bisa puasa, selalu ingin berikhtiar, bikin langgeng dan abadi kursi. Biasanya para penguasa itu mereka mempunyai kekuasaan yang besar, jadi mereka menjadikan kita, apalagi rakyat biasa atau orang-orang miskin itu sebagai anak buah mereka. Jadi disuruh ke sini ke sana, kita biasa selalu ikut karena mereka mempunyai kuasa atau derajat yang lebih dari kita, padahal kita di mata Tuhan itu kita sama. 7. Suksesi. Kala itu mulutnya penuh manis merangkai kata-kata dan lebih licin dari mentega.
Serta them better is their mouth. Lidahnya terjulur mengumbar janji penuh dusta. Alaintang, siasatnya bagai taji tajam untuk sukses bertarung dan bisa menghabisi ambisi lawan politiknya. Jadi kita biasa lihat pada saat politik itu, mereka yang calon-calon itu biasanya datang, oh nanti ketika kami sudah naik kami akan bangun ini, buat kasih rumah ini itu. Tapi nyatanya setelah mereka naik, mereka tidak akan membuatnya. Jadi kalau mau pilih seseorang itu harus dengan hati nurani dan pilihan. 8. Korupsi. Korupsi itu tidak bisa lepas dari kekuasaan. Orang yang berani masuk ke dalam dunia politik masih dengan mentalitas animus laborans. Berbicara tentang korupsi pasti kita semua sudah tahu, yaitu mulai dari para pemimpin mereka itu banyak sekali yang korupsi dan sampai masuk penjara. Dan ketika untuk para pemimpin, kalau mereka sering korupsi, berarti mereka tidak bisa melihat masyarakat. Contohnya kepala desa, kalau dia sering korupsi, berarti dia tidak bisa melihat masyarakatnya. Jadi dia mau bantu apa? Semua uang datang dia makan habis. Uang untuk rakyat juga dia akan makan kasih habis. Sekarang bagi yang penutup, saya akan membacakan satu kalimat paragraf. Sahabat muda, kemarin kita terlampau takut pada hantu malam dan ancaman siang terik. Tapi sekarang kita berjalan senang, belum tenang, sebab prahara dan halilintar menggelegar di atas kepala. Oke, baik. Pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing, saya menyampaikan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berkorban dan mendengarkan pelajaran pada hari ini. Oke, kalau mungkin ada kata-kata saya yang kurang tepat atau dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.